Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Breaking News kembali menemani pagi Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Dipa Anggraini dan rekan saya Anissa Maharani. Berita hari ini adalah penanggulangan sampah di lingkungan kampus PGSD. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara saja, tetapi juga di lingkungan kampus. Sampah selalu menjadi masalah di lingkungan sekitar. Membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering dilakukan oleh banyak orang. Permasalahan sampah tidak dapat dipandang sebelah mata. Justru masalah ini menjadi isu seluruh warga negara. Kesadaran mahasiswa terhadap perilaku membuang sampah sembarangan. Salah satunya di kawasan kampus PGSD, yaitu banyaknya sampah yang bertebaran di lingkungan kampus yang tidak terkontrol. Contohnya yang dapat kita lihat sekarang, banyaknya sampah yang bertebaran yaitu sampah plastik dan sampah bekas pembangunan yang dapat menghasilkan bau yang tidak sedap. Penyebabnya kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah dan kesadaran mahasiswa dalam menjaga lingkungan kampus PGSD. Sebaiknya pihak kampus lebih memperhatikan lingkungan kampus PGSD dengan fasilitas tempat pembuangan sampah dan mengajak mahasiswa untuk sama menjaga lingkungan. Dengan salah satunya membuang sampah pada tempatnya dan memperlakukan kegiatan gotong royong. Baiklah pemirsa, sekarang saya sudah berada di kampus PGSD Unja dan dengan di sini bersama Abang Soleh selaku Ketua IMA PGSD Unja. Nah Bang, saya ingin bertanya mengenai hal-hal yang bermasalah di PGSD Unja ini ya Bang. Salah satunya itu mengenai sampah. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Abang, apa sih pendapat Abang mengenai sampah-sampah yang berada di PGSD Unja ini? Menurut Abang, untuk sampah-sampah yang berada di kampus pendidikan Budi Peradaan saat ini sudah terkendali. Nah, selain mahasiswa, kampus juga memiliki pegawai atau lebih tepatnya ke Pak D pembersihan kebersihan yang ada di kampus PGSD ini. Nah, dari itu yang pertama itu yang perlu kita ketahui itu kesadaran mahasiswa itu sendiri dalam melihat sampah. Jangan menganggap kita itu udah mahasiswa jadi tidak mau mengambil sampah. Kayak kita kemarin untuk SMA, SMP dan SD itu pasti diarahkan oleh guru-guru untuk membuang sampah, diambil sampah. Nah, sekarang kita adalah calon guru. Jadi kesadaran itu paling penting untuk menjaga kebersihan. Jika kita nampak sampah yang ada terbuka di tempat umum, itu segeralah diambil. Itu saran dari Abang dan masukan dari Abang. Pertanyaan yang kedua Bang, kan pembangunan di PGSD Unja ini banyak dan mungkin banyak juga sampah-sampah yang tersisa. Nah itu bagaimana Abang sarannya? Apakah didaur ulang, apakah hanya dibakar atau ditanam? Bagaimana itu? Seperti yang kita lihat, mungkin ini belum ada pergerakan dari pengurus kebersihan kampus. Biasanya untuk pengurus kebersihan kampus ini dia yang mengurus, yaitu dengan dibakar. Sampahnya dikumpulkan, dibakar. Nah, untuk tempatnya itu kita bisa lihat sendiri. Ini ada tempat pembuangan akhir untuk sampah yang ada di kampus PGSD Unja yang berupa jurang ini. Nah, disinilah tempat pembakaran nanti untuk sampah-sampah bekas pembangunan, sampah-sampah pohon, baik itu non organik ataupun sampah organik. Oh jadi mahasiswa harus sadar kepada diri sendiri ya Bang. Kesadaran diri. Oh, ya. Yang kedua ada untuk petugas kebersihan. Oh, iya. Baik, terima kasih ya Bang ya. Oke. Ya, baiklah pemirsa, mungkin hanya itu yang bisa saya wawancaraikan kepada Abang Soleh. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah pemirsa, saya sekarang sudah berada di lingkungan kampus PGSD ini. Saya sekarang bersama Rohim selaku mahasiswa di PGSD Unja ini. Rohim, bagaimana sih pendapat Rohim melihat lingkungan kampus PGSD Unja ini yang terdapat banyak sekali sampah yang bertebaran, terutama di belakang tersebut? Yang pastinya seperti yang kami lihat juga yang kakak lihat, yang pastinya sangat tidak indah dipandang dan sangat tidak baik untuk lingkungan kita. Yang mana kita sebagai mahasiswa ini sangat perlu lingkungan yang bersih dan sehat dalam untuk menerima ilmu dari para dosen. Terima kasih. Nah, bagaimana sih menurut Rohim cara menanggulangi agar sampah-sampah di PGSD Unja ini terjaga dengan baik?
berharap untuk kepengurusan kampus, terutama khususnya untuk kampus PGSD Universitas Jambi ini, untuk membangun sebuah bangunan atau apalah untuk menampung sampah-sampah yang bertebaran ini, supaya baik itu pengurusan PGSD ini untuk lebih mudah untuk membakarnya sehingga sampahnya tidak bertebaran lagi. Ya. Apakah dari pihak kampus dapat menyelesaikan permasalahan mengenai sampah-sampah yang bertebaran di kampus PGSD Unja ini? Kami harap sih begitu. Karena apa? Karena kami sebagai mahasiswa ini sangat butuh lingkungan yang bersih dan sehat itu. Jadi saya harap kepengurusan IMA PGSD ini untuk dapat melaporkan ke pihak yang bersangkutan mengenai sampah ini. Terima kasih. Apa sih harapan Rohim untuk kampus kita ke depannya agar sampah-sampah tidak bersebaran lagi? Yang pertama mungkin kita dapat tapi kita membuka yaitu kegiatan gotong royong dari semester 1 sampai ke semester 5 untuk membersihkan sampah-sampah yang telah ada. Kemudian dari kepengurusannya untuk membangun sebuah tempat untuk menampung sampah-sampah tersebut. Ya baiklah Rohim, terima kasih. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News hari ini. Saya Dipa Anggraini dan rekan saya Anissa Maharani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.